Hai semuanya, kembali lagi di Bekal Let's Play Retri. Di sini aku bakal ngasih rekomendasi buku-buku untuk kalian yang ingin belajar bahasa Inggris dan misalnya genre favorit kalian adalah fantasy. Nah, ini adalah rekomendasi buku-buku fantasy berbahasa Inggris yang bisa dibaca untuk pemula. Ini adalah buku-buku yang aku baca juga pas aku awal-awal mulai baca buku bahasa Inggris. Nah, bukunya apa aja? Langsung cek aja yuk. Yang pertama, ini bukunya emang udah terkenal banget. Kalian pasti sering denger banget di mana-mana. Dan emang ini direkomendasikan hampir semua orang. Mungkin kalau misalnya kalian mau baca buku bahasa Inggris gitu, mau belajar baca buku bahasa Inggris dan genrenya fantasi, kalian wajib banget untuk baca buku ini dulu. Karena aku pun juga mulainya dari buku ini, yaitu adalah buku-bukunya Harry Potter. Buku-bukunya Harry Potter ini masuk grade-nya itu untuk middle grade, jadi emang ini ditulis sama J.K. Rowling itu khusus untuk membaca middle grade. Dan emang bahasanya tuh benar-benar simple, dan kalau kalian mencoba baca bukunya, pasti nggak begitu kesusahan menurut aku. Walaupun emang pasti bakal ada beberapa kata-kata yang baru, tapi itu kan bisa jadi pelajaran untuk kalian. Kalau ceritanya Harry Potter pasti udah tahu ya itu cerita tentang apa. Semua bukunya untuk serinya Harry Potter dari buku 1 sampai 7 itu level bahasa Inggrisnya itu masih gampang dan mudah dibaca untuk pemula. Jadi kalau emang kalian tertarik untuk membaca buku bahasa Inggris dan bingung mau mulai di mana, dan apalagi kalau emang genre favorit kalian itu adalah genre fantasi, kalian bisa mulai di Harry Potter dulu. Selanjutnya, yang aku rekomendasiin untuk kalian yang ingin mulai baca buku bahasa Inggris, yaitu adalah baca buku-bukunya Rick Riordan, terutama yang Percy Jackson. Buku-bukunya Rick Riordan itu juga emang ditulis khusus untuk middle grade, jadi bahasanya pun emang yang gampang dimengerti untuk middle grade gitu. Aku pun juga pas baca buku ini lumayan cepet karena emang bahasanya tuh nggak begitu susah, dan untuk membayangkan apa yang terjadi, memvisualisasikan dunia yang ada di Percy Jackson itu lumayan mudah gitu. Buku pertama Percy Jackson itu adalah Percy Jackson and the Olympians. Ini ada 5 buku, jadi kalau kalian tertarik coba baca buku pertamanya dulu. Percy Jackson and the Olympians ini menceritakan si Percy Jackson, karakter utama di seri ini. Percy Jackson and the Olympians ini masuknya ke genre fantasy based on Greek mythology. Jadi emang ada karakter-karakter yang ada di Greek mythology itu muncul di serinya ini. Kalau kalian tertarik gitu kan mau baca tentang Greek mythology sambil juga belajar bahasa Inggris, nah cobalah baca seri Percy Jackson. Percy Jackson and the Olympians ini menceritakan si Percy Jackson, karakter utama kita di sini. Dia ini adalah half human dan juga half god. Jadi bisa dibilang dia adalah demigod, dan dia ini disekolahkan ke sekolah khusus untuk para demigod, yaitu Camp Half-Blood. Dan Percy Jackson ini adalah anaknya si Poseidon. Jadi dia mempunyai kekuatan yang bisa mengkontrol air, apapun yang berhubungan dengan air. Itulah kekuatannya si Percy Jackson. Petualangannya Percy Jackson sini dimulai di saat Zeus, itu adalah salah satu dewa di Greek mythology, kehilangan lightning bolt-nya atau tongkat petirnya. Nah, Percy Jackson itu dituduh kalau dia itu mencuri si tongkat petir Zeus sampai dia itu dikejar-kejar, dan akhirnya pun dia pergi untuk mencari si tongkat petirnya ini, dan disitulah petualangannya dimulai. Bahasanya itu sangat mudah untuk dimengerti, jadi kalau emang kalian ingin memulai baca buku fantasi, bisa start di buku-bukunya Rick Riordan yang Percy Jackson ataupun buku Rick Riordan yang lainnya. Tapi aku saranin sih lebih baik mulai dari Percy Jackson and the Olympians dulu. Buku selanjutnya, ini mungkin tingkatan beginnernya, mungkin yang versi beginner antara level yang mudah ke intermediate lah. Dan ini adalah bukunya Leigh Bardugo yang Shadow and Bone. Ini buku pertama dari Shadow and Bone trilogy. Dan kebetulan Shadow and Bone ini bakal diadaptasi oleh Netflix dan juga bakalan dirilis tanggal 23 April tahun 2021 ini. Shadow and Bone ini menceritakan tentang karakter utamanya bernama Alina Starkov, yang dimana di Ravka ini, negaranya si Alina, itu kebagi dua gara-gara ada awan yang menutupi antara dua pulau tersebut yang bernama Shadowfold. Sebenarnya itu bukan awan sih, tapi lebih kayak gelapan gitu. Jadi awan yang benar-benar gelap banget sampai nggak kelihatan apapun, yang isinya di Shadowfold itu adalah monster-monster, makhluk-makhluk yang menyeramkan dan mematikan, intinya bisa membunuh orang yang lewat di situ. Bahkan klaimnya adalah orang yang lewat situ nggak pernah selamat. Tapi si Alina itu perlu banget nyebrang, jadi dia nggak ada pilihan lain untuk nyebrang ke Shadowfold. Dan di saat dia nyebrang itu dia diserang sama makhluk-makhluk yang ada di dalam Shadowfold. Di saat itulah si Alina ketahuan kalau dia itu ternyata punya kekuatan. Kekuatannya itu adalah dia bisa memancarkan cahaya, dan di sini dia disebut
dengan Sun Summoner. Semenjak itu dia langsung direkrut dan ditrain untuk menjadi Grisha Soldier. Menurut aku untuk bukunya Leigh Bardugo, khususnya untuk Shadow and Bone ini nggak begitu susah. Apalagi kalau kalian bisa membayangkan visualnya di dunianya Grisha ini tuh, aku yakin kalian bakal nambah banget experience membacanya gitu. Dan sekaligus kalian bisa belajar bahasa Inggris pas lagi baca buku ini. Ini masuknya ke genre high fantasy. Ini ada 3 buku. Yang pertama itu ada Shadow and Bone, yang kedua itu adalah Siege and Storm, dan yang ketiga adalah Ruin and Rising. Buku selanjutnya ini masuknya ke genre urban fantasy. Jadi urban fantasy itu adalah genre campuran antara high fantasy dan juga dunia modern kita, makanya namanya urban fantasy. Ini adalah Clockwork Angel, karyanya si Cassandra Clare. Kenapa aku ngasih ini? Karena satu, aku juga waktu itu baca ini pas aku awal-awal mulai baca buku-buku bahasa Inggris, dan menurut aku saat itu pun aku juga emang belum terbiasa banget untuk baca novel-novel bahasa Inggris karena emang bahasanya itu mudah dimengerti, walaupun emang ada beberapa kata yang mungkin nggak aku tahu waktu itu, tapi aku sempat nandain, bahkan sini pun masih ada tanda-tandanya. Kalau kalian tertarik untuk baca yang genrenya urban fantasy, kalian bisa baca bukunya Cassandra Clare yang The Infernal Devices series. Ini tuh trilogi yang dimulai dari Clockwork Angel, dan yang kedua adalah Clockwork Prince, dan yang ketiga adalah Clockwork Princess. Ini menceritakan karakter utamanya yaitu Tessa Gray, yang dimana si Tessa Gray ini awalnya mau ke London untuk nyari kakaknya, tapi tiba-tiba dia itu diculik sama secret organization. Terus lambat laun, si Tessa tuh akhirnya tahu kalau ternyata dia tuh punya kekuatan yang dimana dia bisa mengubah dirinya menjadi orang lain. Terus karena Tessanya ketakutan kan, akhirnya dia kabur dan dia mencari pertolongan ke Shadowhunters. Nah inilah, kalau kalian mau tertarik juga masuk ke dunia Shadowhunters, kalian bisa mulai baca buku ini juga. Terus disitulah ceritanya dimulai. Last but not least, ini adalah rekomendasi terakhir aku untuk buku-buku fantasi berbahasa Inggris khusus untuk pemula, yaitu adalah Legend Trilogy karyanya Mary Lou. Legend Trilogy ini masuknya ke genre dystopian. Jadi kan genre-genre sebelumnya aku udah ngasih yang high fantasy, Greek mythology, terus ada juga yang urban fantasy, dan yang ini adalah dystopian. Dystopian ini kan lebih kayak vibe kayak Hunger Games atau Divergent gitu. Dan aku baca Legend ini tuh dulu emang pas aku baru mulai baca buku bahasa Inggris. Menurut aku penulisannya si Mary Lou ini lumayan gampang untuk dimengerti, dan dunianya itu nggak susah untuk divisualisasikan di kepala kalian. Ini menceritakan karakter utamanya ada 2, si June and Day, dan penulisannya di sini tuh dalam 2 point of view, si June dan Day. June dan Day ini tuh emang berasal dari dunia yang berbeda. Maksudnya dalam arti kayak yang satu, June itu adalah seorang soldier, sementara Day itu adalah lebih kayak Avenger gitu loh. Jadi kayak emang kastanya tuh satu Jun yang atas, sementara si Day itu yang paling bawah. Suatu saat kakaknya si Jun itu dibunuh dan si Day ini menjadi prime suspect gitu. Dan disitulah ceritanya mereka mulai ketemu. Baca buku ini karena di sini bisa mendapatkan perspektif dari seseorang yang sistematis banget, yang benar-benar nurut banget sama peraturan gitu, sama rules, yang versus si Day-nya ini tuh rebellious gitu loh. Jadi kayak antara satu yang emang ngikut peraturan, satu yang rebel gitu. Ini menarik banget antara 2 karakter. Jadi kalau kalian tertarik untuk baca buku yang seperti itu, kalian bisa baca Legend series karyanya Mary Lou. Ini ada 3 buku, sebenarnya sekarang udah ada 4. Ya, tapi kalau kalian mau coba baca yang triloginya dulu, yaitu Legend buku pertamanya, dan yang kedua bukunya itu adalah Prodigy, dan yang ketiga adalah Champion. Nah, itulah rekomendasi aku untuk buku-buku fantasi bahasa Inggris khusus untuk pemula. Jadi kalau kalian ingin mencoba nih baca buku bahasa Inggris yang bergenre fantasi, kalian bisa langsung coba cek buku-buku tersebut itu. Yang aku saranin sih sebenarnya kalian bisa coba dari Percy Jackson dulu. Kalau kalian lebih prefer yang kayak Harry Potter, ya coba aja baca Harry Potter dulu. Terus habis itu baru lanjut ke bukunya si Leigh Bardugo yang Shadow and Bone, ataupun yang Mary Lou yang Legend series. So, sampai di sini dulu videonya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys on next video. Bye-bye!